Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Imatus Solihah. Kalian bisa panggil saya Ima. Saya merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak kalian untuk mempelajari apa itu manajemen emosi. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu emosi, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Nah, kira-kira menurut kalian emosi itu apa sih? Lalu mungkin terbenakkah dalam pikiran kalian bahwasannya emosi itu selalu bersifat negatif, seperti marah, kesel, jengkel, dan sebagainya. Kalau itu memang seperti itu pendapat kalian, itu kurang benar ya, bahwasanya emosi itu tidak hanya bersifat negatif, emosi juga bisa bersifat positif. Nah, sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian emosi. Emosi adalah luapan perasaan yang ditujukan kepada seseorang atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Nah, emosi ini ada banyak jenis semacamnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam emosi. Macam-macam emosi yang pertama yaitu amarah. Nah, amarah ini termasuk seperti beringas, mengamuk, benci, marah besar, kesal hati, terganggu, dan tersinggung. Dan yang kedua yaitu jengkel. Nah, jengkel ini bisa berupa seperti kita merasa hina, merasa jijik, muak, dan juga benci terhadap seseorang ataupun kejadian tertentu. Dan yang ketiga adalah kesedihan. Nah, kesedihan di sini bisa berupa muram, seperti mengasihi diri sendiri, ditolak karena sesuatu, atau mungkin depresi karena hal-hal lain. Dan yang keempat yaitu ada nikmat. Nah, nikmat di sini bisa berupa bahagia, gembira, puas, terhibur, bangga, terpesona, dan senang sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu emosi cinta. Cinta tidak hanya antara ketertarikan antara perempuan dan laki-laki. Nah, cinta ini bisa berupa adanya persahabatan antara pria dan wanita, ataupun wanita dengan wanita, ataupun pria dengan pria. Nah, bisa adanya penerimaan, kepercayaan, kebaikan, rasa dekat, bakti seperti kita kepada orang tua kita, hormat, dan juga kasmaran. Nah, lalu rasa takut. Nah, rasa takut di sini bisa berarti gugup, khawatir, cemas, waspada, fobia, dan panik. Nah, biasanya kita merasa gugup nih ketika misalnya kita akan bertemu dengan seseorang yang kita sukai. Kita panik, kita gugup karena keringat dingin, kita merasa wah banget ketemu doi seperti itu. Nah, malu. Yang selanjutnya adalah malu. Nah, rasa malu ini bisa jadi berupa rasa bersalah, malu hati, kesel, sesal, hina, aib, dan hati hancur. Nah, biasanya perasaan malu ini juga bisa timbul ketika kita ingin bertemu seseorang yang kita sukai. Wajah kita jadi memerah seperti di pipi, seperti gambar yang ini ya. Nah, lalu ada juga emosi terkejut. Nah, terkejut ini bisa berupa terpanah dan takjub seperti itu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya utarakan tadi mengenai macam-macam emosi, kira-kira emosi jenis yang mana yang sering kalian tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah amarah, apakah malu, terkejut, atau mungkin takut? Silakan dijawab sendiri ya. Oke, nah lalu apakah kalian sering nih merasakan emosi negatif yang berlebihan? Contohnya seperti marah ataupun jengkel. Nah, apakah kalian ingin menguranginya? Kalau kalian ingin menguranginya, mari kita kurangi dengan cara memanajemen emosi. Nah, apa sih manajemen emosi itu? Manajemen emosi adalah suatu cara yang dikembangkan dan dapat kita pelajari untuk berdamai dengan amarah dan bahkan mengeluarkan amarah dengan cara yang positif dan produktif. Jadi amarahnya itu bisa kita arahkan ke hal-hal yang positif. Contohnya kita bisa
mengarahkannya dengan melakukan sebuah hobi kita. Misalkan kita sedang marah nih, hobi kita itu renang. Nah, kita bisa arahkan ke dalam renang. Selain kita bisa senang lagi, kita juga sehat, seperti itu. Jadi hal yang positif. Nah, ketika kalian sering merasakan emosi yang negatif, sekarang mulai kita rubah emosi yang negatif tersebut menjadi emosi yang lebih positif dengan cara memanajemen emosi. Nah, yang pertama, kita bisa mengubah pola pikir dari sudut pandang yang membuat marah atau kecewa menjadi sudut pandang agar menjadi lebih baik. Nah, semisal nih kita sering banget insecure nih sama seseorang. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi lebih baik lagi dengan cara kita introspeksi dengan diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa orang tersebut bisa? Kenapa saya tidak bisa? Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk setidaknya kita bisa sama dengan orang yang kita anggap sudah sukses tersebut. Nah, lalu yang kedua, ubah fokusmu. Nah, jika kita lebih sering merasa rendah diri karena menganggap orang lain lebih hebat daripada kita, ubah fokus menjadi pada diri kita sendiri. Apa yang kita ingin kerjakan, kemampuan apa yang ingin ditingkatkan, sehingga membuat kita lebih percaya diri dengan diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, hindari situasi yang membuat mudah merasakan emosi negatif. Nah, contohnya nih, jika kita mudah merasa kesal karena kita terburu-buru, maka kita bisa atur waktu lebih awal ketika kita berangkat kuliah. Misalnya seperti itu, atau mungkin kita berangkat kerja karena kita kesiangan nih, misalkan tidurnya. Nah, kita bisa mengatur alarm HP supaya kita bisa bangun lebih pagi dan kita tidak terburu-buru lagi. Nah, yang keempat yaitu jalin komunikasi dengan orang terdekat kita seperti keluarga, teman atau sahabat dan juga tetangga. Nah, kita bisa sharing cerita kepada orang-orang terdekat kita seperti itu. Nah, lalu yang kelima, temukan aktivitas yang membuat senang dan juga bisa menjadi bagian positif dari keseharian kita. Contohnya kita senang akan nonton drama Korea nih, ya nggak apa-apa kita tonton itu aja selama itu bisa menjadikan satu hal yang positif bagi diri kita sendiri. Nah, lalu yang ke-6 yaitu memberi seseorang, berbagi. Nah, ketika dengan kita berbagi, kita bisa merasa lebih senang dan juga lebih tenang. Lalu selanjutnya yaitu sadarilah keberadaanmu saat ini, atau lihatlah lingkungan tempat dirimu berada. Ini dapat membuat kita lebih sadar dan bersikap positif ketika kita ingin merespon segala sesuatunya. Misalnya ketika kita berada di lingkungan pesantren nih, nah kita pasti akan mendapatkan energi yang positif, yaitu kita sering mendengarkan kayak bacaan Al-Quran dan sebagainya, yaitu akan membuat kita lebih tenang. Lalu yang selanjutnya yaitu yoga dan meditasi. Nah, dengan metode ini bisa memanajemen stres dan melatih mengendalikan emosi. Nah, ketika kita tidak bisa nih yoga dan meditasi, setidaknya kita mencoba olahraga lain yang bisa membuat kita lebih tenang. Lalu, kelola waktu dengan mengatur jadwal dan membuat rencana hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, perencanaan ini akan membantu mengurangi stres atau tekanan. Lalu, kita mencoba untuk belajar mengatakan tidak, terutama pada hal yang sebenarnya memang sudah tidak dapat dikelola. Nah, semisal nih kita banyak tugas, lalu kita dapat ajakan teman untuk ngopi. Nah, kita bisa belajar untuk mengatakan tidak karena pada dasarnya kita memang tidak bisa untuk bergabung dengan teman-teman kita. Lalu, sebisa mungkin kita bisa beristirahat dengan optimal, yaitu 8 jam sehari, karena dengan istirahat yang cukup itu akan bisa memudahkan kita untuk mengendalikan emosi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.